Politisi Korea Selatan Park Geun-hye akan menghadapi momen historis. Pada 19 Desember, dia bisa jadi terpilih sebagai presiden perempuan pertama di negara tersebut. Politisi konservatif berusia 60 tahun ini bersaing ketat dengan penantangnya dari partai oposisi yang progresif. Tapi Madam Park masih kesulitan memenangkan dukungan pemilih perempuan. Jason Strother melaporkan selengkapnya dari Seoul. Sampai saat terakhir, kampanye untuk posisi Presiden Korea Selatan terus dilakukan. Dan pendukung Park Geun-hye berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan para pemilih. Kim Yong-suk adalah pensiunan kepala sekolah menengah. Dia yakin Park harus jadi presiden pertama di negara tersebut. Kata Kim, Park punya integritas sebagai presiden. 어떤 여성이든 남성이든 구애받지 않고 리더자의 지침을 보고서 그들이 하고 있는 행위에 옳고 그름에 맞춰서 나갈 수 있는 성숙된 국민. 우리가 한국에서는 여성이 위기를 관리하는 능력이 뛰어나다고 인식하고 있어요. 우리가 6.25도 치렀고 일제치하도 치렀거든요. 그런 와중에서도 행주 치마를 들고 남성 앞에서 적군을 물리친다든지. Kebanyakan pendukung Park Geun-hye yakin kalau takdirnya adalah menjadi presiden Korea Selatan. Sebagai putri dari bekas diktator Park Chung-hee, pria yang mengubah Korea Selatan dari korban perang menjadi motor ekonomi nomor 1. Park berada di lingkaran terdekat kerajaan. Dia punya dukungan dari banyak orang Korea yang masih ingat betul keberhasilan di era ayahnya. Tapi Park kesulitan memenangkan pemilih kelompok perempuan yang muda dan punya pikiran progresif. Cheong Yo-na adalah salah satunya. Perempuan 26 tahun ini adalah lulusan universitas yang sudah menetapkan pilihan di pemilu tanggal 19 Desember. Dan kata Cheong, pilihannya bukan Park. 박근혜 후보 같은 경우에는 그 아버지가 박정희 대통령이었었고, 그래서 좀 산업화 시대의 어떤 권위주의를 대변한다고 생각해요. 그래서 어떤 여성들만이 갖고 있는 어떤 부드러운 리더십이라든지 열린 소통이라든지 이런 것들이 많이 부족하다고 생각합니다. 과거로 회귀한다 아니면은 민주주의가 퇴보한다라는 건 어떻게 보면 너무 단정적인 생각일 수 있고, 그렇게까지는 아니지만 저는 지금 현 정권에서 뭐 인권이라든지 아니면 소통이라든지, 그러니까 국민들이 좀 바랬던 그러니까 민주적인 가치들이 많이 상실됐다고 생각하는데. Kata Cheong, dia mendukung Moon Jae-in dari partai oposisi sebagai presiden. Cheong, seperti banyak perempuan lainnya di usianya, tak yakin kalau Park Geun-hye yang hidup dengan banyak keistimewaan bisa mewakili atau peduli pada kebutuhan mereka. 단순히 여성이라고 해서 여성 후보를 지지해야 되는 건 아닌 것 같아요. 그래서 그리고 박근혜 후보가 여성 대통령으로서 여성의 뭐 권익을 위해서 노력을 해왔다거나 아니면 그녀의 정치 경력이. Kehadiran pemimpin negara perempuan bisa menguntungkan bagi Korea Selatan. Survei terakhir tentang kesetaraan gender yang disusun Forum Ekonomi Dunia menyebutkan kalau Korea ada di peringkat 108 dari 13 negara. Data menunjukkan kalau perempuan kalah bersaing dalam soal partisipasi ekonomi, juga punya tingkat pendidikan rendah. Ini adalah kemerosotan besar dibanding tahun sebelumnya. Forum Kerjasama Ekonomi Dunia dan Pembangunan juga menyebutkan kalau pekerja laki-laki Korea Selatan memperoleh pendapatan 39% lebih banyak ketimbang pekerja rata-rata perempuan Korea Selatan. Angka ini cenderung tidak berubah selama lebih dari 1 dekade. Ini menjadikan Korea Selatan ada di daftar terendah dalam soal gender dan kesetaraan pendapatan. Sejumlah pengamat mengatakan meski ada angka-angka seperti itu, memperbaiki kesejahteraan perempuan pun tak jadi pusat perhatian politik. Park Hee-jung adalah editor Ildan, sebuah jurnal online yang memfokuskan diri pada soal HAM di Korea. 한국 사회는 아직까지 많이 좀 성차별적인 사회고요. 그리고 여성의 권리, 아무래도 노동권 문제가 좀 가장 중요하다고 보는데요. 왜냐하면 그 여성들이 노동시장에서 굉장히 많은 차별을 받고 있고, 그리고 특히나 이제 최근에는 비정규직 문제가 굉장히 심각하거든요. Park mengatakan tak ada alasan untuk meyakini kalau kandidat Park Geun-hye akan membuat perubahan
untuk mengatasi persoalan ini. 네, 박근혜 후보가 그간 보여준 것들이, 그러니까 국회의원으로서 오랫동안 활동을 해왔는데 법안 발의 건수도 별로 없고 몇 가지 뭐 보육 정책이라든가 관련한 정책들을 내고 있지만 사실은 이제 근본적으로 성평등한 국가를 만들기 위해서 정말 어떤 성차별적인 문제들을 해결하기 위한 의지가 있는가 하는 부분에 있어서는 많은 여성들이 좀 회의적으로 보고 있죠. Park menambahkan kedekatan Moon Jae-in dalam Partai Progresif justru membuka lebih banyak keuntungan bagi perempuan secara umum. Tapi calon pemilih Chung Yuna bergeming. 원래 저는 그렇게 생각해요. 정치인이 그러니까 자신의 삶의 어떤 궤적과 그리고 자신이 추구하고자 하는 비전을 같이 연결해서 유권자들에게 어떤 메시지로 전달해 줄 수 있어야 되는데 박근혜 후보와 이제 여성을 놓고 본다면 그런 것들이 잘 연결되지 않는 것이 이제 그렇고 뭐라 해야 될까요? 그러니까 여성들이 이런 문제점이 있고 이런 것들을 개선하기 위해서 Tapi untuk pendukung Park Geun-hye, seperti juru kampanyenya Kim Yong-suk, pemilih muda tak menangkap visi Park. 젊은 사람들은 진보, 미래 이렇게 가는 것을 자신의 세대에 어울리는 거라고 생각을 하고 그래서 나온 게 개혁, 변화, 바뀜 이것을 추구하는 게 젊은 여성들의 생각이에요. Tapi waktu yang tersisa tinggal beberapa hari jelang pemilu. Belum jelas apakah Park Geun-hye mampu memenangkan suara para pemilih muda. 고인의 이름을 들먹였습니다. Jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif diperkirakan merosot pada pemilu 2014 mendatang. Ini karena masih banyak partai politik yang abai dalam mematuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, belum adanya sanksi tegas bagi parpol yang tidak memenuhi kuota juga menjadi faktor penyebab turunnya keterwakilan perempuan. Apa yang harus dilakukan agar parpol rela menjaring politisi perempuan yang berkualitas serta memiliki integritas? Lalu bagaimana melawan tradisi usang yang melarang kaum perempuan berkecimpung dalam dunia politik? Simak wawancara kami dengan anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari berikut ini. Bu Eva, terkait dengan fakta bahwa banyaknya perempuan seperti di Aceh dan juga Nusa Tenggara Barat yang terhambat untuk masuk ke dalam bidang politik karena terhambat oleh kultur. Bagaimana menurut Anda? Itu sesuatu yang universal. Dimanapun perempuan itu kalau mau naik vertikal ke dunia politik, hambatannya kultur. Kultur itu bisa terjadi di luar parpol, tapi juga berada di dalam parpol. Terutama kultur patriark ya, yang tidak mau untuk memberikan ruang bagi perempuan agar setara, tidak mau memberikan afirmasi kebijakan kepada perempuan agar partisipasinya bisa naik. Dan saya melihatnya itu bisa dilawan karena praktek dan presiden dan best practice di seluruh dunia, bahkan Timur Timur yang terakhir yang baru merdeka sekarang 37% di parlemen karena ada komitmen politik dari negara, komitmen politik dari partai politik. Jadi kultur itu bisa dilawan dan peran negara dan partai politik kuncinya untuk mempercepat agar persentase perempuan di politik itu bisa meningkat secara signifikan. Tapi sampai saat ini pemenuhan kuota sebanyak 30% perempuan duduk di dalam politik itu masih belum tercapai. Ya semuanya kan membutuhkan waktu seperti yang tadi ya saya contohkan. Karena peran yang sangat progresif dari parpol di Latin Amerika, dia bisa membypass waktu yang ada di Skandinavia. Tapi kuncinya di parpol. Kalau parpolnya kemudian mengimplementasikan zipper misalkan 50-50 seperti yang ada di Chili, maka akan cepat sekali kenaikannya. Tapi kalau di Indonesia kan ada afirmasi, ada pasal, tapi tidak ada penalti. Sehingga semua diserahkan kepada partai. Partainya ada ogah-ogahan. Ya saya agak senang dengan betapa deterministiknya KPU ya, dengan meminta supaya dalam verifikasi faktual ada perempuan 30%. Ini suatu langkah yang maju ketika tidak ada penalti di Undang-Undang Pemilu, tapi diafirmasi oleh KPU. Harapan saya nanti dalam mencalikan KPU juga melakukan hal yang sama saja. Jadi perlu ada keberanian dari parpol untuk mendobrak tradisi-tradisi yang menghambat perempuan. Sebetulnya bukan keberanian, lebih kepada kerelaan ya.
partai untuk memberi ruang lebih luas kepada perempuan, memberikan afirmasi kepada perempuan. Kalau masalah berani, siapa yang bisa mengalahkan keberanian parpol? Dan ini itu otoritas dan Anda parpol. optimistiskah bahwa memang perempuan akan lebih diberikan peran begitu? Kalau di PDI Perjuangan, itu perjuangan di dalam PDI Perjuangan bagi kelompok perempuan, dan saya confident karena Bu Mega relatif fair kepada perempuan-perempuan, karena seperti kondisi saat ini ya, ada 18 DPC yang diketuai perempuan, ada 1 DPD yang diketuai perempuan, bupati kita jauh lebih banyak daripada bupati partai-partai yang lain, bahkan wakil gubernur kita juga punya.